lagi di sini dengan Mami Vivi di vlog yang terbaru. Mami Vivi akan kembali tentang pengajian yang kedua. Ini dia teman-temannya Mami Vivi. Jatuh terus ya. Adalah menggerakkan hati kita untuk hadir di rumah Momen Rahmah ini untuk mendapatkan ilmu. Ilmu itu mudah-mudahan sebagai ilmu itu sebagai upaya kita untuk mewujudkan doa-doa kita dalam sholat. Kita kan kalau sholat pengen husnul khotimah, pengen berkumpul sama Rasulullah, pengen supaya kita tidak mengalami kehausan dan kelaparan pada saat nanti kita di padang mahsyar misalkan, atau kita pengen kalau nerima rapot dari Allah, rapotnya pengen terima pakai tangan kanan. Semuanya dengan apa? Semuanya dengan ilmu. Makanya ilmu itu tidak ada yang mubazir. Jadi kalau misalkan tadi mungkin ada yang menyampaikan kalau kajian kita bisa mendengarkan di YouTube, atau sebenarnya hal kebaikan bisa kita peroleh dari mana aja. Cuma kalau kita hadir sendiri langsung ke kajian seperti ini kan enak. Kita bisa silaturahmi, salaman, ciuman, maafin ya lahir batin, pulangnya nanti kita juga seperti itu kan lebih enak gitu loh. Dan sesuatu hal yang baik itu memang harus di-remind, harus diingatkan terus menerus. Masa sesuatu yang buruk misalkan kayak iklan di TV masalah rokok atau masalah apalah gitu ya, film-film yang gak baik itu selalu ada di TV gitu kan. Masa apalagi hal kebaikan harusnya berkali-kali lipat harus selalu diingatkan dan diulang. Kan kita selalu mau kita udah pernah mendengarkan kajian tentang tauhid itu kan kadang judulnya ada tauhid tentang mengesahkan Allah, pasti itu artinya. Tapi kita juga jangan gue udah denger nih, udah sering nih dengar kajian. Memang kita sering dengar, tapi kan itu memang harus selalu di-remind. Kadang-kadang kita secara tidak sadar tergelincir ke hal yang menuju kesirikan, kayak kemarin Umi bilang kan, misalkan tanpa sengaja kita misalkan kita nggak mau riba nih, kita nggak mau beli rumah pakai riba, terus tiba-tiba ya kalau gue nggak ngutang gue gimana bisa punya, misalkan ya kayak gitu. Nah itu sebisa mungkin kita jangan bicara seperti itu, karena Allah akan catat apa yang sudah kita ucapkan gitu loh. Kalau kita bilang seperti itu berarti kamu nggak akan punya rumah kalau nggak harus begitu gitu kan. Nah hal-hal yang seperti itu kan menggelincirkan kita ketahuitan kita kepada Allah gitu kan. Nah, tapi sebelum niat kita itu memang kita kalau datang ke majelis ilmu itu adalah salah satu upaya kita untuk mengistirahatkan hati dari cinta duniawi, dari nafsu, lihat tetangga kanan kiri punya ini itu gitu kan, dari rasa iri dengki, penyakit hasad lah. Nah itulah jadi tempat kita datang ke majelis itu adalah untuk mengistirahatkan hati. Selain ke datang ke majelis kan bisa datang ke ziarah kubur, misalkan dengan membaca Quran. Nah kita ada dua keuntungan kita datang ke majelis ini, untuk berkumpul dengan orang-orang soleh dan mendapatkan ilmu gitu loh. Jadi ada dua hal yang kita dapatkan. Makanya pertama niat karena Allah. Kembali datang ke sini jangan sampai kita membicarakan hal-hal negatif gitu ya. Misalkan aku akrab banget sama Vivi, terus tiba-tiba aku cuma ngobrol sama Vivi aja misalkan, atau pada saat di grup kalau Vivi yang ngomong aku komen gitu, kalau Dani yang ngomong aku nggak komen. Nah nggak seperti itu. Jadi kita sudah masuk di satu grup, di satu kesatuan. Balik lagi tadi umur kita udah 40-an ya. Jadi hilangkan rasa seuzon sama orang. Ya Allah, padahal kita aja ya membayangkan diri kita dihisap sendiri aja sudah seram sekali kan. Bagaimana mungkin kita bisa menjudge seseorang gitu loh. Belum tentu kita lebih baik dari dia kan. Nah, kayak itu. Jadi yang pertama niat karena Allah, kedua tadi tidak membicarakan hal yang tidak baik, yang ketiga berkomitmen untuk menghadiri pengajian kita ini sebulan 2 kali di minggu pertama dan minggu ketiga. Tapi tapinya kalau misalkan memang lagi ada keperluan tidak bisa hadir, nggak apa-apa, silakan izin. Namanya kita punya uzur kan, kita udah punya suami, punya keluarga kan. Tapi diharapkan izinnya itu jangan berkelanjutan. Misalnya izin ngaji sekali, izin 3 kali kan. Karena kan niat kita tadi karena Allah mau nambah ilmu. Sayang kan kalau kita udah niatnya karena Allah mau nambah ilmu, oh iya ntar gue kalau nggak datang kan nggak dapet ilmunya gitu ya, ketinggalan. Nah itu rasa sayang itu yang harus kita jaga. Sama seperti orang lagi mau hijrah, dia akan merasakan nikmatnya beribadah.
benar-benar kita bisa nangis gitu ya. Tapi pada saat kita futur, astagfirullahaladzim, misalkan sampai kita futurnya berlebihan, sampai kita lupa, balik lagi untuk menikmati rasa beribadah seperti pada saat pertama kita hijrah itu sulit sekali. Dan pertanyaan-pertanyaan ini tuh selalu kalau aku datang ke kajian tuh, kan kita kalau datang ke kajian, kalau ada pertanyaan ditulis di kertas nanti dipilih sama ustadz ya kan, gitu. Nah ustadznya pertanyaan itu selalu ditanyakan bagaimana memunculkan rasa giroh kita, semangat kita untuk beribadah kembali seperti pada saat kita pertama hijrah, itu susahnya. Dan itu juga aku juga ngalamin. Iya terus iya terus. Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim maktum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafidhin falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Idza samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Udah stop. Bu Diana. Ayat 14. Enggak apa-apa megang ini tafsir. Kalau yang ada tafsirnya enggak apa-apa. Ini tafsir. Innahu dhanna. Nih. Innahu zanna allai yahur bala inna rabbahu kana bihi
بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Wassama'i Apa bismillahnya dibaca karena ada ini kepala surat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud Wasyahidi wa mashhud Qutila qutila ashabul ukhdud annari dzatil lawaqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannama walahum adabul hariq. Ya cukup. Mandan Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir inna pendek nanya inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa ghafurul wadud Zul arshil majid fa'alul lima yurid hal attaka hadisul junud
Fir'auna wassamud balil lazina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anum Majid. fi lauhim mahfuz. Ya, cukup. Mantri. Tini. Tini lupa. Maaf. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Riknya jangan panjang. Jadi langsung riqo. Iya, riqo. Wa ma adraka mat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Wal yanzuril insanu zunya pendek. Wal yanzuril insanu mimma Khuliqa mimma idza aku ulang dulu ya. Khuliqa mimma indafiqa. Khuliqa mimma indafiqa yakhruju min bainil sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Jadi pendek semua. Yang dipanjang. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwati wala nasir. Was-sama'i zatir raj'i. Was-sama'i zatir raj'i. Wal ardi zatis sad. Wal ardi Sad. Soda. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yaqiduna qaidan wa aqidu qaidan famakhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, lanjut belum? Bismillahirrahmanirrahim. Sabihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhraja mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atil zikra sayadzakkaru man yakhsha
sayadzakaru man yakhsha wa yatajannabuha al-asqa alladzi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasola. Oh ya, Nggak apa-apa nanti setengah halaman. Lanjutin aja. Bal tu'thirun. Biar setengah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasiyah. Wujuhu yawma'idhin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhurriyyah la yushminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah lisa'atiha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiya fiha aynun jariyah fiha sururum marfu'ah. Ya, cukup. Mumpela. Wabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin ashar wasyaf'i wal watar wallaili iza yashar hal fi zalika qasamul lizi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Ini kan mana Pak? Tadi sampai mana? Wasamuda. Ya. Benar kan? Iya, Wasamuda allazina jabus sakhra bil wada wa fir'auna zil
ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Mau Widya? Nomor berapa sekarang? Yaqulu ya laita. Hah? 411. Yaqulu ya laitani يعذب على عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. Mau dilanjut ke ini ke IP dulu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika Rabbiki. irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Terima kasih teman-teman tilawah kita hari ini. Dalam rangka kita meniti jalannya Allah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir dari kehidupan kita. Allah memasukkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan masuk dalam jannah Allah. Tak lupa juga salawat dan salam ya kita sampaikan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya sampai ke jannah. Teman-teman semuanya tentunya luar biasa ya perjuangannya yang hadir di sini. Saya tahu rumahnya nggak ada yang deket ya. Lihat yang pertama adalah ikhlas ya Allah, saya ingin bertemu dengan teman-teman saya semasa SMA ya Bu ya. Itu yang seneng Bu. Nggak menunjukkan titel, saya juga baru reuni soalnya kemarin dengan teman-teman SMA. Tapi memang saya yakin teman SMA yang satu kelas ini tidak melihat titel ya, walaupun di situ ada yang eselon 1, eselon 2, tapi mereka nggak lihat, jangan lihat itunya gitu. Mereka seneng, kita ingat kita zaman SMA aja, jadi benar-benar nggak ada titel, bener ya Bu ya? Iya. Itu lebih dekat ternyata. Mau dia dulu kan pernah, kamu cita-cita jadi apa? Ya jadi dokter,
kayak lu bisa jadi dokter, ya paling nggak jadi istrinya dokter. Iya benar. Iya benar. Ya. Kenal ya, Bu? Kenal ya, jadi masya Allah ya, paling namanya tanyain mesti cita-cita ya, karena kan udah kelas 2, kelas 3 mulai mikir deh tuh kita mau masuk mana. Teman kuliah nggak seberapa, nggak ada reuni kuliah universitas, nggak ada. Iya. SMP, SMA, teman kuliah udah beda deh kayaknya, udah nggak begitu dekat. SMP dan SMA, SD juga jarang ya, kebanyakan SMP dan SMA. Yang senangnya lagi di antara teman-teman SMA kita nggak ada yang namanya mantan. Jadi kalau ibu-ibu ada mantan kadang-kadang mantan. Ya ada mantan, kalau ada mantan nggak enak, tapi nggak ada mantan itu lebih nyaman lagi ya. Kita benar-benar berteman seperti zaman. Nah ini adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ibu-ibu rahimakumullah, kemarin saya sudah menyampaikan tentang masalah fikih ya Bu ya. Karena kan memang fikih yang saya sampaikan kemarin ada beberapa hal ya. Karena kan fikih yafqahu fikhan ya. Fikih itu dari kata memahami. Jadi orang yang fakih, orang yang benar-benar memahami. Jadi fikih itu ada beberapa cabang-cabangnya ya. Ada fikih yang pertama adalah fikih akbar, kemarin saya sudah sampaikan ya. Ada fikih tentang masalah syariah ya, ada atau disebut dengan fikih ahkam ya. Ada fikih aulawiyat ya. Ada juga fikih tentang analisa ya, tentang analisa. Nah tentang fikih akbar itu kan ternyata isinya fikih akbar adalah tentang masalah akidah. Di antara salah satunya yang Islam itu sendiri ya Bu ya. Islam, rukun Islam itu ada 5. Nah, syahadat, sholat, zakat, puasa, puasa dan pergi haji. Dari 4 ini kan ada yang membatalkan, tapi kenapa syahadat kita tidak pernah tahu? Kita kan dalam syahadat ada yang membatalkan syahadat kita ya. Nah, kalau sholat batal kita bisa wudhu lagi ya. Puasa kita batal, kita ulang puasanya besoknya lagi. Zakat kita batal, tahun depan baru kita bisa zakat lagi. Ada waktu yang telah ditentukan. Begitupun haji. Bagaimana kalau haji batal? Zakatnya double gitu. Iya. Karena kan tidak diterima. Salah satu seorang yang tidak diterima zakatnya itu kan apa sih namanya, saya lupa, yang di zaman yang minta kaya di zaman Rasulullah. Kok jadi lupa. Yang minta kaya di zaman Rasulullah, ada ingat itu namanya? Bukan yang minta kaya yang akhirnya zakatnya tidak diterima lagi karena orang miskin banget, mintanya kaya sama orang miskin. Akhirnya justru dengan dia kaya dia malah lupa sama Allah dan Rasulnya, sampai akhirnya zakatnya pun tidak diterima sampai di zaman Umar. Dia masuk dalam finnar. Saya jadi lupa namanya. Ya itu jadinya, makanya kemarin saya menyampaikan tentang yang membatalkan syahadat ya Bu ya. Sudah saya kasih poin-poinnya Bu ya. Iya. Membatalkan syahadat ya, ada syirik ya, ada syirik kecil, syirik besar ya. Tentang syirik yang sama itu mengagungkan ya. Ya, menggantungkan harapan yang selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sederhana. Kayaknya kalau seandainya secara teori juga selalu kata-kata mana mungkin lah kita gantungin harapan kepada selain Allah. Prakteknya dia ya, kalau udah mentok ya Allah gitu, ada orang bisikin masih belum berhasil, coba ke sana gitu. Itu yang membisikkannya itu. Kita kan yakin enggak lah, orang ini kan jalan, kalau kata orang-orang. Nah, ini kan tetap ke Allah juga, tapi batasannya tuh jelas ada satu perbedaan. Dia memberikan aturan-aturan, harus baca nih ayat ini sampai sekian. Dari niat aja udah berubah. Kayak riba itu kan ya tipis sekali masalahnya, karena adanya akad yang tertulis di dalamnya itu yang kita tidak ketahui ternyata dalamnya riba. Itu biasanya di pengobatan. Terus bukan hanya pengobatan, untuk menaik jabatan itu kayak gitu, untuk dia keterima. Kemarin sih orang hilang nyarinya kemana,
Kalau itu dibuat, nggak ada deh yang namanya cemberut-cemberut di rumah. Ya, walau dibilang udah masak, capek-capek, nggak ada yang makan. Nggak ada yang makan, udah makan di luar. Udah jajan di luar nggak mau pulang lagi. Udah pulang, udah ditunggu, udah dandan. Ya Allah, udah dandan, udah ini lagi nggak pulang-pulang. Taunya kasih taunya cuma itu doang. Aku pulang telat ya, capek deh. Tapi kita ingat, kita tetap dapat pahala. Ya udah masukin aja lemari, angetan. Begitu nggak ada yang angetan lagi. Ada yang angetan. Ini curhat nih kayaknya ada curhat tuh. Harusnya ada pasangannya ya, biar paham. Ya Allah, nggak ada yang angetan. Ya udah, kalau nggak ada yang angetan, hari nggak ada yang angetan nggak apa-apa. Besok cobain dulu, ini enak. Ya, karena kalau niatnya penuh cinta, yang masak penuh cinta, ya kita memang ke sana nggak itu sih Bu, insya Allah saya yakin, tapi semua berproses. Ya. Ibu pakai baju doa Allahumma alhamdulillahi ahsantan alhamdulillahi ahsanta sama apa jadi lupa sih. Doa ngaca alhamdulillahi ahsanta. Ya Allah, baguskanlah wajahku dan baguskanlah akhlakku. Ya, kita baca doa, terus kita pakai doa masak. Ibu wudu dulu nih, mau wudu, berwudu, masak. Bismillahirrahmanirrahim, masak. Yang tadi sedikit jadi banyak. Karena kita tahu lorong yang kita kerjakan semuanya adalah akhirat. Ibu pakai baju, pakai jilbab nih di rumah, ya. Ini bunda. Menyinggung dah. Enggak, kan nggak boleh. Jilbab ya, pakai jilbab misalnya. Oh, berjilbab. Nah, ketika berjilbab, kita tahu itu karena ibu pakai jilbab karena Allah kan. Nah, kenapa saya pakai jilbab? Itu ada ayatnya kok. Gitu. Ayatnya di mana? Itu di surat An-Nur ayatnya. Pakai jilbab. Oh, gitu. Kata suaminya, kan ada suami yang nggak boleh ya. Iya, SMA. Masih ada yang nggak pakai jilbab, suaminya nggak boleh. Saya bilang, ya Allah, udah umur segini, udah mau ya, suaminya nggak boleh katanya. Mami nggak boleh pakai jilbab, kalau mami pakai jilbab kelihatan tua. Sampai bilang orang pakai jilbab justru tambah cantik. Udah kelihatan ubannya Umi. Nggak kelihatan. Mau berangkat kerja nggak sibuk dandan, aduh rambutnya diapain ya, uban gue kelihatan. Betul. Nggak kelihatan ubannya. Nggak repot lah, tinggal habis wudu. Dulu saya dibilang rambutnya keplek. Soalnya ini akan sholat keplek, jadi nggak benar sih keplek. Kena wudu kan, zuhur sholat wudu, asar sholat wudu. Kalau nggak sampai rumah nggak keburu. Mau jam istirahat kita sholat, ajamnya mau pulang kita sholat dulu baru pulang. Makanya keplek disebutnya, nggak apa-apa keplek gitu. Nah tapi kalau pakai jilbab ini kan nggak ketahuan ya, mau rambutnya nggak keramas nggak ketahuan. Nggak keburu maksudnya nggak ketahuan, disemprot-semprot. Nah berjilbab pun karena kita paham, oh ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya berjilbab itu tidak dipilih, ketika di rumah pakai jilbab, ketika ke warung tidak pakai jilbab. Warung, apalagi ketika ada abang sayur, cuma anduk doang, bukan. Bang yang itu ya, jilbabnya, karena memang itu perintah dari Allah. Jadi Islam satu lorong, lorongnya akhirat. Apapun yang kita kerjakan semua karena Allah. Ya. Ibu seharian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan saya mengikuti kajian ini di kajian Al-Marhamah. Di pengajian Marhamah, alhamdulillah banyak manfaat, banyak ilmu, dan teman-temannya juga welcome. Tidak ada yang julid-julid, tidak ada yang sombong-sombong. Alhamdulillah merasa nyaman. Amin. Udah cukup segitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Dani. Iya, lanjut siapa nih? Siapa lanjut yang mau ngomong? Itu ibu dokter.
Ibu dokter. Bu dokter. Dokternya gak empong. Ayo Bu dokter. Ini mama makanannya Masya Allah, terima kasih ya yang udah bawa makanan, terima kasih. Wow, ini Ini ada kue buatan Mami Dona ya? Oh Widya nih. Pempek. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih ya. Barakallah. Mami Dona ngomong dulu dong sedikit. Nggak bisa. Sedikit. Ya udah IP aja IP. Tadi Kan udah kata selesai makannya. tadi IP bilangnya nggak bisa datang, nggak tahu bisa datang ya. Kelas 2 berapa? Alhamdulillah ya. 105. Ini pencet ini. Enggak, ngomong aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya ibu-ibu, alhamdulillah saya bisa datang hari ini. Sebetulnya nggak bisa, tapi karena ada hal lain, jadi saya sempatkan ke sini. Alhamdulillah teman-temannya enak-enak, kajiannya bagus, bermanfaat. Semoga bisa ikut pengajian untuk selanjutnya. Amin. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Aduh, ini pembawa acara nggak fokus nih sama pempek. Kasih tahu dulu nama itunya. Ini yang bawa pempek nih, Mami Dona cantik nih. Ayo siapa? Hah? Ngomong kajian mahkamah gitu. Oh ya, teman-teman kita punya yel-yelnya nih. Kebetulan baru dibikin kemarin. Gimana ya? Coba kita praktekkan dulu. Marhamah. Bismillah. Ayo ngaji dengan penuh kasih sayang. Allahu Akbar. Ya. Jadi kasih tahu dulu sih. Jadi kajian kita itu namanya kajian marhamah, artinya kasih sayang. Jadi kita pengen seperti Islam itu kan rahmatan lil alamin. Ya. Demikian juga kajian kita ini. Makanya kita coba yel-yelnya nanti. Ya, marhamah itu artinya penuh kasih sayang. Tujuannya biar kita berkumpul ini ya bertambah ke kasih sayang kita sama teman-teman. Ya pokoknya ngumpulnya tuh penuh dengan rasa kasih sayang gitu ya intinya ya. Ya udah deh kita makan dulu nih, nggak fokus nih maminya. Lihatin ini semua nih. Masya Allah. Yuk. Mau makanan dapat pahala besar loh, Bu. Tapi kalau bawa jangan diada-adain. Emang ada di rumah. Baru bisa mudah-mudahan ada murah di rumah ya. Berkah barokah ya, gua ngambil 4 lah. Kan ada anakku sayang. Masya Allah, alhamdulillah. Ini pemirsa pempeknya Mami Dona. Mari kita coba. Minggu pertama di rumah ibunya Vela. Berobat gua di sini. Tapi kalau ada yang mau cuma tapi masih ada rumahnya kan di Jati Makmur ya. Halo pemirsa, ini adalah pengajian Marhamah Vegaser 97. Kita punya yel-yel loh. Mau tahu yel-yelnya apa? Marhamah. Bismillah. Ayo mengaji dengan penuh kasih sayang. Allahu Akbar.
Waalaikumsalam.